Oke, nah ini lintasan mobilnya ini itu. Ini theta. Ini berarti gaya berat toh. Normal itu kan selalu tegak lurus terhadap lintasan. Berarti normalnya itu arahnya itu tegak lurus terhadap ini. Kita anggap lingkaran itu. Nah, ini gaya normalnya. Tunggu dulu. Kita harus bikin dulu sebentar garis bantunya. Kita bikin garis bantu di sini nah. Ah ini. Toh berarti normalnya itu tegak lurusnya terhadap ini. Berarti satu garis nih. Iya. Jadi ini berarti adalah normalnya. Tegak lurusnya kan berarti terhadap ini, titik ini. Oke. Jadi kalau ini theta, berarti ini theta juga kan? Kita anggap itu mendekati. Di sini adalah W, gaya berat. Kemudian habis itu berarti ada gaya yang menuju ke sini. Apa ini? W sin atau W cos ini? Sin ya? W sin theta. Dokumentasi dulu deh. Bilang kita pertemuan. Ibu stop share dulu nah. Oke. Mana Mine? On cam dulu. Aduh, on cam saya pakai lagi, Pak. On cam dulu Wesley. Tunggu. Atau kalau tidak pas ini juga on cam dulu sudah. Tetap di share punya tapi on cam dulu. Yo. Nah, untuk bukti bahwa kita melakukan pertemuan nih. Karena semua berdasarkan bukti lah. Oke, mana Mi? Si siapa lagi? Wesley. Ada J gambarnya Ibu kelihatan tidak? Ada J, Bu. Ada. Oke. Yo. Oke, Mi sudah. Aldi. Oh, tunggu, Bu. Aduh, dia off cam baru saya belum. Hah? Wesley off cam. Wesley bisa kok, atau Wesley yang bisa screenshot. Iya, kalau saya screenshot buat terfoto karena tidak bisa langsung dua layar. Oh iya, Wesley bisa deh. Ya, Bu. Nanti kirim ke Ibu nah buktinya Sudah, nah. Bu. Yo, oke. Jadi habis itu ini kita proyeksikan juga nih yang ini toh ke sini. Ini berarti apa? W cos theta. W cos theta toh. Berarti normalnya ini sama aja dengan W cos theta. Gaya normalnya karena menuju ke pusat. Nah, ini jari-jari kelengkungannya berarti diketahui R sama dengan berapa ini? 54 meter ya. Kemudian tetanya sama dengan 60 derajat, terus mobilnya masanya berapa? Agar mobil tidak terlempar dari mobil A tidak terlempar dari jalan, kira-kira kelajuannya sama dengan berapa? Ini berarti toh kita menggunakan ini. Kan ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal, cuma ini tidak ada gesekan kelihatannya toh, tidak ada gesekan, berarti ini harus ada keseimbangan antara gaya sentripetal dengan apa lagi? Gaya normal. Dengan gaya normalnya Iona. Jadi N berarti ini sama dengan Fs gitu loh. Berarti ini W dikalikan dengan cos theta sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. W kan mg kan? Mg cos theta sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Maka M-nya hilang, berarti GR dikalikan dengan cos theta, ini sama dengan V pangkat 2. Maka V sama dengan akar dari GR dikalikan dengan cos theta. Finish nih? Berarti G-nya pakai berapa itu Aldi? 10 ya? Tidak dikasih tahu 10 mungkin. Oh, enggak ada. Berarti kita pakai 10 nih kalau enggak ada dikasih tahu. Berarti ini kita pakai 10, R-nya adalah 54. Kemudian cos theta-nya berarti sama dengan 1/2 kan? Berarti sama dengan akar dari 270. 270 itu sama dengan berapa? Penyederhanaannya. 3 ya. 9 kali 3 toh, berarti sama dengan 3 akar 30.
meter per sekon, Mi. Pakai ini, Mi. Oh. Begitu. Wow. Jadi, Cukup kalau gampang. saya tulis N dikurang W cos tidak bisa, Bu. Gak ada masalah. Kenapa tulis N kurang W cos? Jadi saya tinjaunya sigma gayanya. Terus N-nya berarti nanti kos sama dengan F sentripetal. Jadi kan yang di pembahasannya, Bu, dia kasih gini, Ki. Jadi anggap Gak ada pusat masalah positif sih berarti- sebetulnya. Ini cuman ini kan tetap ini kalau dia bergerak meninggal itu kan pasti ada gaya sentripetal. Jadi Ada dia gaya tulis gini, Bu. sentripetalnya. Hah? Normalnya ini tidak berpengaruh, Aldi. Kenapa? Karena tidak ada gaya gesekan, jadi tidak diperlukan ini. Jadi sebetulnya selanjutnya apa ini bukan N sih di sini. Jadi F sentripetalnya itu sama dengan W sin tetanya ini harus sama dengan 0 sigmanya supaya dia tidak terlempar. Berarti gaya normalnya dibikin Jadi 0, Bu. sebetulnya itu sigma F sama dengan 0. Berarti di sini adalah Fs dikurangi dengan W cos theta ini sama dengan 0. Berarti Fs-nya sama dengan W cos theta. Jadi di sini mv kuadrat dibagi dengan r ini sama dengan mg cos theta. M-nya hilang nih, maka v-nya sama dengan akar dari gr dikalikan dengan cos theta. Normal ini berpengaruh itu jika ada mu. Tapi ini kan mu tidak ada. Mu-nya sama dengan 0. Berarti normalnya itu enggak bikin apa-apa. Gitu. Berarti normalnya 0, Bu. Iya, normalnya bikin 0. Kenapa? Karena dia kan mau terlempar, atau supaya tidak terlempar. Jadi sesaat akan terlempar, berarti normalnya itu 0. Seperti pada kesetimbangan itu yang lalu punya. Oh, Nah, kamu tidak pernah dapat itu soal di. Kemarin Ibu dapat itu soal itu dari anak Dian Harapan. Itu ada itu soal tentang apa namanya? Tentang torsi, jadi ini soalnya seperti ini nih. Ini soalnya seperti ini. Saya kasihkan Mina. torsi Wesley saya ada belum belajar ya? Hah? Torsi saya belum belajar. Yo, Cepat itu masuk momen. satu kali mau aku belajar ini dengan ini. Satu kali aku belajar supaya ini belajar tentang torsi. Nah, jadi di sini ada titik A, kemudian ini ada titik B. Lalu ada sebuah drum berisi air. Jadi ini ada drum berisi air yang di sini. Posisinya ada di sini. Kemudian ada anak berdiri. Jadi ada anak di sini. Ya, anaknya pakai baju biru aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, kakinya dia pakai sepatu ini. Oke. Ini anaknya berdiri tapi begini, satu kaki aja ya. Berdiri satu kaki di situ. Nah, titik ini adalah titik C. Terus di sini adalah titiknya adalah titik D ya. A, B, C, D. Atau O, B-nya di sini mau. Ini B di sini. Kemudian C-nya ada di sini. Lalu D-nya ada di sini. Ini D. Ya, ini E. Ya, E. Nah, panjang batang. Ya, mau berapa ini panjang batangnya? Nggak ada masalah sih. Terserah. Misalnya ini adalah 100 meter ya, misalnya. Kemudian batang ini memiliki massa. Masanya batang di sini adalah 100 kg. Masanya drum misalnya di sini adalah 40 kg. Masanya orang juga sama dengan 100 kg atau jangan 100 lah 80 kilo gitu ya. 80 kg. Nah, yang ini ke sini 100 meter, kemudian jarak dari A ke C misalnya aja mau berapa? Ini A ke C. Terserah sih. Misalnya di sini adalah 60 meter gitu ya. 60 meter, kemudian jaraknya ini ke sini itu adalah 10 meter gitu ya. Terus yang ditanyakan jaraknya ini berapa ini? Supaya ini tidak tergelincir, tidak terbalik gitu loh. Jadi jarak ini kita misalkan aja sebagai X gitu. Yang ini adalah X nih. Nah, sekarang kalau dia tergelincir, di titik A ada gaya normal enggak? Ada gaya normal kan?
Titik C kan juga ada gaya normal. Jadi di sini adalah NC, di sini adalah NA. Nah sekarang ini kan punya gaya berat nih. Ya. Yang ini adalah W. Sebutlah ini adalah W1. W1. Kemudian batang itu kan punya gaya berat juga kan? Kalau gaya berat itu persis di tengah-tengah. Jadi yang di sini ini adalah W2 nih. Kemudian orang ini kan punya gaya berat juga. Jadi gaya beratnya ini kita namakan dengan W3. Nah, sekarang di A supaya tepat akan terbalik, itu berarti normal di A itu sama dengan 0. Ini kuncinya. NC-nya kan kita nggak tahu. Berarti kita harus menggunakan torka C. Torka C sama dengan 0. Nah, untuk cari torkanya sekarang, titik putarnya adalah titik C. W3 ini arahnya turun. Berarti yang ini jaraknya ke sini itu adalah L3 ini. Nah, karena ini siku-siku di sini ya, lebih dekat ke sini, ini kalau muter untuk memutar searah dengan jarum jam dengan berlawanan dengan arah jarum jam, mana lebih mudah? Gaya ini. Searah atau berlawanan? Searah jarum jam. Oke ya, sekarang kita bikin arah putarannya. Di luar kosakunya itu jangan di sini, orang Anda saya di sini. Nah, ini toh berarti ini muternya ke sini kan? Nah, untuk arah putaran searah jarum jam itu torsinya negatif. Sampai di sini kamu mengerti, Aldi? Yang arah putaran. Iya, arah putaran ya. Negatif. Yo, nanti Mi. Yang sampai di sini kau mengerti negatifnya ya, yang searah putaran jarum jam itu negatif. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ini. W2. Muter searah jarum jam ke sana atau berlawanan arah lebih mudah? Ke C ya. Titiknya C, pusatnya C. Itu kita lihat sudut yang lebih kecil itu dia lebih mudah ke sana. Kalau ini kita muter ke sini ya, ini muter ke sini dengan muter ke sini, mana yang lebih gampang? Ini berlawanan. Oke, berarti berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah, maka dia positif. Nah, sekarang yang W1. W1 terhadap titik C, berarti ini tegak lurus kan di sini. Berarti ini juga akan muter berlawanan arah dengan jarum jam. Maka dia positif. Nah, torsi itu adalah besar gaya dikalikan dengan lengan gaya. Tetapi ini ada syaratnya, Aldi. Ya, syaratnya adalah apa? F itu harus tegak lurus dengan L atau L harus tegak lurus dengan F. Itu syaratnya. Makanya lengan gayanya itu ditentukan dari sini. Ini ke sini untuk W3. Berarti ini adalah L3. Nah, sekarang untuk L2-nya berarti jarak dari ini ke sini. Ini adalah L2. Ini L2. Kemudian untuk L3-nya itu adalah jarak L1 sorry ya. W1 ke sini. Nah, ini berarti adalah L1. Ini L1-nya. Oke? Oh, itu torsi skalar, Bu? Torsi vektor. Karena ada arah. Bukan skalar. Oh iya, perkalian. Vektor. Gaya vektor. Ya, vektor. Karena kita lihat arahnya ini. Oke? Nah, sekarang kita mau memasukkan nih. Nilainya dari W1, berarti kan 40 dikalikan berapa? Kali 10 kan? Ini berarti 400 Newton. W2-nya ini kan 100 gram. Oh, ini berarti sama dengan 1000 Newton. Kemudian W3-nya berarti sama dengan 800 Newton. Ini 1000 ya. 1000 Newton. Nah, sekarang kita untuk mempermudah, kita boleh pakai ini atau langsung juga nggak ada masalah sih. Karena ini kan ada X-nya kan. Ada X ya. Kalau enggak kita cari satu-satu dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk torsi di titik C, ya torsi C ini kan sama dengan 0. Itu kan berarti torsi 1, L1 ditambah torsi 2, L2 ditambah dengan, torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 maksudnya. Ya, torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Nah, sekarang kita masukkan nih, torsi 1 searah dengan jarum jam positif, berarti sama dengan W1, L1 kan. Torsi 2 positif juga, sama dengan W2, L2.
dikurangi, karena ini negatif, berarti sama dengan W3L3, ini sama dengan 0. Oke, berarti di sini W1L1 ditambah dengan W2L2 sama dengan W3L3. Nah, L3-nya kan X. Ya kan? Jadi L3, kita lihat, L3 sama dengan X. Kemudian untuk ini kan 60. 60 ini di tengah-tengah, berarti ini ke sini 30, ini ke sini 30. Tunggu dulu. Oh, ini 10 meter. Ini 10 meter, lalu jaraknya dari ini ke sini, itu adalah setengahnya. Berarti di sini 50. 50 meter. Ya. 50 meter jaraknya dari ini ke sini. Lalu dari sini ke sini sama dengan 10. Terus kita anggap bagaimana ya? Kita nganggapnya ini di sini ke sini juga sama dengan 10. Harusnya ini A-nya ada di sini sih, di ujung sih. Gak apa-apa, ini 10 aja nggak apa-apa, 10 meter. Untuk tahu berapakah jarak dari ini ke sini gitu loh. Ya. Ini ke sini 60. 60 dikurangi 10, berarti berapa? 50. Hah? Ini ke sini. Atau L1-nya tuh. Nggak perlu ini sih sebetulnya Atuannya ya. yang di tengah itu, Bu. Nah, ini kan dari W1 ke C. Ini kan 60 ke sini. Ini ke sini 10. Berarti berapa? L1-nya berapa? 50 kan? 50. Jadi udah nggak ada masalah. Nah, sekarang ini ke sini 60. Lalu ini kan persis ada di tengah-tengah nih. Persis ada di tengah-tengah. Berarti L2-nya itu sama dengan berapa? Ini ke sini 50. 50. Ini ke sini 60. Kita mau cari ini nih, titiknya ini. Ini kan 50 ini. Terus ini ke sini kan 50 juga kan? Ini 50 dikurangi 20, berarti sini kan 30. Ya kan? Cocok? Dari ini ke sini 30. Cocok enggak? Tunggu, Bu, banyak sekali garisnya. Ini nih. Dari ini ke sini 50. Yang pink aja kamu perhatikan. Lalu ini 10. Ini 10. Berarti dari ini ke titik tengah kan sama dengan 30. Oh iya, iya, iya. Ya, Kan nah supaya sekarang 50 dari B ke titik C ini kan 50, dikurangi 30. Berarti ini kan sisa 20 kan? Ya? Oke? Iya, Bu. Nah, oke. Berarti W1L1. W1-nya itu sama dengan berapa? 400 kan? L1-nya kan 50, berarti 0,5. Ditambah dengan W2. W2 kan 1000. L2-nya itu sama dengan 20, berarti 0,2. Lalu W3. W3-nya kan 800. L3-nya itu kan X. Nah, berarti X akan sama dengan 400 dikalikan 0,5 ditambah dengan 1000 kali 0,2 kita bagi dengan 800. Coret aja nolnya ini. 22. Gitu ya. 4 kali 5 berapa? 20 kan? 0 berarti 2 ya. 4 kali 5 kali 0,5 berarti 2 kan? Lalu 10 kali 0,2 berarti 2 dibagi dengan 8 sama dengan 4/8 sama dengan 1/2 meter. Berarti C maksimal harus melangkah setengah meter baru bisa terbalik seperti itu. Jadi X-nya itu sama dengan sekian. Nah, ini tentang torsi nih. Ini sudah soalnya, ini sudah soal analisa ini. Kapan dia akan tergelincir gitu. Oh, begitu, Ji. Ya, seperti itu Ji. Itu tentang torsi. Intinya ini Ji Aldi. Torsi itu sama dengan gaya dikalikan dengan gaya. Di mana gaya dan dengan gayanya itu harus saling tegak lurus. Sekalian ini kita tentang torsi. Wesley pasti udah tahu ya Wesley ya. Udah jago tuh. Sekarang ini, misalnya ada sebuah gaya arahnya ke sana nih. Ya, disebutlah ini adalah F1. Kemudian di sini ada lagi adalah F2 nih. F2 arahnya ke sini. Ini adalah F2. Kemudian ada F3 lagi nih. Arah F3-nya itu misalnya arahnya ke sini nih. Ini adalah F3. F3.
Kemudian ada lagi gaya arahnya ke sini, ini adalah F4. Ini F4. Lalu berat batang itu pasti ada di tengah, di sini. Ini adalah W-nya. W daripada batang. Ya, jadi ini sebutlah F5 gitu, nggak apa-apa. Ini sama dengan W daripada batang. Nah, anggaplah batang ini panjangnya sama dengan 100 cm. Lalu di sini berarti pada jarak 20, ini berarti 30 kan. Lalu ini ke sini lagi misalnya 25, maka ini juga sama dengan 25. Sebutlah ini titik ini A. Kemudian yang ini adalah B, yang ini adalah C, ini adalah D, yang ini adalah E. Nah, sekarang ini adalah F1 tadi kan. F1-nya misalnya sama dengan 10 Newton. F2-nya sama dengan 20 Newton. Lalu F3 sama dengan 40 Newton. Kemudian F4 sama dengan 20 Newton. Lalu batangnya misalnya sama dengan 50 Newton. Sudutnya ini kita pakai 53 derajat. Yang di sini misalnya 37 derajat. Nah, sekarang tinggal kita mau torsinya mau di titik apa. Nah, ini untuk ini. So, bisa kamu mau cari torsi A, torsi B, torsi C, torsi D, atau torsi E. Seperti itu. Nah, ini tentang yang basic sekali ini tentang torsi ini. Sekarang, Aldi mau pilih torsinya di titik mana? Karena Yang torsi E, Bu, A beda-beda semua. yang itu yang 53, Bu. Berarti diproyeksikan saja terus cari komponen vertikalnya. Nanti tunggu dulu, jangan lari ke sana dulu. Saya tanya dulu, kau menjawab dulu. Kau mau pusat torsinya putarannya di mana? A, B, C, D, E. C mau yang tengah-tengah. C, oke, yang di tengah-tengah. Oke, berarti kita mau cari torsi di titik C. Sama dengan berapa? Maka ini untuk mempermudah itu kita proyeksikan ke sumbu X dengan ke sumbu Y. Atau kalau tidak, berarti untuk torsi 1 ya, untuk torsi 1 kalau kita mau mencari tegak lurusnya, maka kita harus bikin garis pertolongan tuh. Garis pertolongan sampai mendapatkan yang tegak lurus. Oh, tegak lurus nih di sini. Berarti dia muternya akan ke sini. Maka yang tegak lurus ini, inilah L daripada 1. Pakai ini boleh. Tetapi jika kita mau memproyeksikan F1 ini, jadi ini kita proyeksikan ke sumbu X, kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y, ya. Maka L-nya adalah yang ini. Ini adalah L1. Tetapi kita tidak lagi menggunakan F1 di sini. Di sini ada F1X, lalu di sini ada F1Y. Maka torsi 1, nanti torsi 1 itu nanti sama dengan F1Y dikalikan dengan L1. F1X ini kalau kita tarik garis, hubungkan dengan titik C, kan tidak ada lengan momennya. Karena berimpit dengan titik C kan. Jadi torsi 1 itu sama dengan F1Y, L1. Nah, F1Y hubungannya dengan 53 derajat, itu sin atau cos? Sin. Sin. Berarti ini sama dengan F1 dikalikan dengan sin daripada 53 derajat dikalikan L1 kan? Atau F1 L1 sin 53 derajat kan? Ya kan? Nah sekarang kalau L1-nya adalah yang ini, sama aja, nggak ada masalah. Berarti ini 53 di sini kan, ini 53 juga di sini kan? Ya atau ya? Ya atau ya? Oh iya, Iya, yang Ya, tetap sama kan? Ini kan juga kan muternya kan tetap ke sana. Dari sini, maka lengan momennya ini kan sama dengan CE. CE-nya kan sama dengan L1 kan? Yang ini. Atau L, 1/2L lah. Jangan pakai L1 sini ya. Kita bikin 1/2L ya, 1/2L. 1/2L. Jadi di sini ini L1-nya itu sama dengan 1/2L gitu. Ini sama dengan L1 di sini adalah 1/2L. Berarti ini per 2.
Nah, sekarang kalau kita menggunakan ini kan setengah L. 53 hubungannya kan sin. Berarti L1 kan sama dengan 1/2L sin daripada 53 derajat kan. Nah, torsi 1 berarti kan sama dengan F1 dikalikan L1. Maka ini sama aja dengan F1 dikalikan 1/2L dikalikan dengan sin 53 derajat. Pertanyaannya, sama enggak ini? Sama enggak? Sama. Mana lebih merepotkan? Ibu rasa ini lebih merepotkan. Kenapa? Kita harus tarik garis, cari tegak lurusnya di mana gitu loh. Sementara yang ini kita kan hanya memproyeksikan ke sumbu X dengan sumbu Y. Langsung ketemu tegak lurus di sini, oh berarti muter sini. Yang ini kita abaikan. Kenapa? Lengan momennya terhadap titik C sama dengan 0. Nah, ini lebih gampang mencarinya. Oh, ini adalah F1 dikalikan dengan sin 53. Lengan momennya ya sudah langsung dari ini ke sini, berarti dari C ke E gitu. Sama aja untuk yang ini nanti. Yang ini kamu mau pakai proyeksi atau mau pakai perpanjang lalu mencari tegak lurusnya. Kalau ibu memilih, ibu akan memilih diproyeksikan. Ini ya. Yang satunya kan nanti ini ke sana. Nah, yang ini. Berarti ini adalah F3 sin atau cos? Sin 37 derajat. Yang ini F3X. Abaikan. Kenapa? Karena beripit dengan C kan. Maka L3-nya ya ini L3. Ini berarti L3. L3-nya langsung sama dengan 25. Muternya kemana? Oh, tegak lurusnya di sini. Berarti dia muter ke sana. Maka positif. Berlawanan arah dengan jarum jam kan? Iya atau iya? Ya iyalah. Tidak ada pilihan yang lain gitu ya. Ya atau iya? Iyalah. Nah, sekarang F2 nih. F2 muternya kemana? Tegak lurus kan di sini. Berarti ini L2 nih. Dari sini ke sini itu L2. Atau kita pakai warna red deh ya. Ini ke sini L2 nih. Ini berarti L2. Maka ini akan muter negatif. Tegak lurus di sini terhadap titik C. Lebih dekat kan daripada muter ke sana. Yang F5 berarti sama dengan apa? Sama dengan 0. Karena L-nya 0 gitu ya. Yang ini yang F1, ini berarti dia muter ke sini. Tegak lurus di sini. L1-nya berarti yang ini. L4 sorry, bukan L1 ya, L4 ini ya. F4 ya. Ini berarti L4. Maka dia akan muter ke sini. Searah jarum jam minus. Selebihnya ya tinggal ngitung gitu loh. Seperti itu. Bisa dipahami, Aldi? Ya bisa. Nanti saya belajar lagi. Yang ini, Pak. Enggak, maksudnya ini kan nanti kamu masih bisa lihat lagi kan. Ini Ibu hapus nih ya. Jadi sekarang kita nggak pakai yang itu. Kita pakai yang ini aja, yang diproyeksikan aja itu lebih gampang. Ini Ibu record kok. Ya, nanti Ibu convert, baru Ibu kirim ke Wesley, Ibu kirim ke Aldi supaya bisa dipakai belajar lagi. Oke, sampai di sini mengerti? Nanti tinggal untuk torsi C berarti kamu tinggal tambahin aja. Torsi 1 tambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah dengan torsi 4 tambah torsi 5. Kamu cari satu-satu ya nggak apa-apa. Torsi 1 sama dengan ini. Torsi 2 ini ingat ya, negatif ya. Nanti jadi torsi 2-nya berarti minus F2 dikalikan L2. Lalu torsi 3-nya sama dengan F3 sin 37 dikalikan L3. Lalu torsi 4 minus ya, sama dengan minus F4 L4. Torsi 5 sama dengan F5 kali L5-nya 0, berarti langsung sama dengan 0 aja. Nah, nanti tinggal kasih masuk torsi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Begitu, ini untuk torsi ya. Nah, sekarang Wesley ada pertanyaan enggak?
Yang lain, materi lain yang kamu pelajari? Belum ada, Ibu. Belum ada. Kau belajar tidak? Belajar di situ? Belajar, Ibu. Oke, baguslah kalau begitu. Aldi, ada pertanyaan? Itu ada. Pasti. Kau tidak pernah tidak ada pertanyaan. Ibu tidak tanya saja, kamu pasti bertanya. Harus begitu. Iya, Nah, ini harus Bu, begitu, ini yang iya. saya sangkal. Coba itu Bu ya. Itu Bu, saya kirim di WA yang foto paling terakhir kan. Tunggu. Wait. Foto paling terakhir. Kenapa ini? Nah, itu kan Bu, sebenarnya mirip-mirip sama tadi Bu. Itu kan N kita buat nol supaya dia tidak terlempar Bu. Iya. Nah, terus ini di pembahasannya kan soalnya ditanya, berapakah sudut theta saat balok terlepas? Berarti terlempar. Oh, tetanya ya sudah, berarti normalnya nanti harus pas dia terlempar. Berarti sama aja cara kerjanya dengan tadi. Sama dengan yang tadi, sama. Normalnya itu berarti sama dengan 0. Oh, tapi yang tadi bukannya dibilang supaya tidak terlempar Bu. Kalau Sama ini saja, Ji. terlempar. Istilahnya sebetulnya sama, Ji. Sebetulnya sama aja. Pengertiannya itu sama. Jadi ini kan begini. Ini posisinya kan seperti ini kan. Bentar. Oh, yang dia maksud sama aja sebenarnya. Sebetulnya sama, Ji, sama. Ini sebetulnya pembahasan tentang gerak melingkar untuk benda-benda yang ada di luar lintasan lingkaran. Jadi ini ada benda 1, ada benda 2, kemudian ada posisi ada di sini, kan bisa ini, posisi ada di sini, nanti posisi ada di sini, posisi ada di sini, posisi ada di sini. Nanti yang di lingkaran dalam dengan lingkaran luar itu hanya bedanya itu nanti di arahnya, di arah gaya normalnya ya. Jadi ini sebetulnya tentang yang ini. Tunggu ya, Ibu kasih. Oke. Ini. Terus ini. Lalu. Ya, posisinya yang ini. Nanti ada yang lintasan dalam. Ini benda bergerak di lintasan luar ya. Jadi ini berat benda, ini ke sini ya. Ini di sini berat benda, ini ke sini. Berat benda. Berat benda. Berat benda. Berat benda. Berat benda. Berat benda. Ini juga nanti bisa kalau apa? Ini ada tali diputar vertikal gitu. Nah, sebetulnya bisa langsung aja ini. Ntar gayanya ya. Yang saya bingung itu tadi, yang istilahnya nah, yang ada masalah gitu. Seperti itu saja. Nah, ini arahnya ke sana. Oke. Ini. Ini normalnya. Ya. Terus tetap ada gaya yang masuk kan? Ya, seperti itu sih. Jadi ini normal. Kayak normal. Normal. Begitu. Nah, kemudian yang ini itu adalah gaya sentripetalnya. Ini nanti bisa terlepas gitu loh. Kalau untuk terlepas, kalau dia terlepas itu berarti normalnya sama dengan 0. Nah, ini Bu, kita tapi yang soal yang di mobil tadi Bu, normalnya juga dibikin sama dengan 0, tapi itu soalnya bukan terlepas. Yang mana? Yang mobil tadi Bu, yang Yo kan sebelumnya. ditanyakan berapakah sudutnya. Toh? Oh, yang mobil tadi. Iya, bukan kan yang ini juga normalnya dibikin sama, 0, Ji. tapi ini dibikin hampir sama, Ji. Intinya sama. Jadi MG close-nya itu yang sama dengan MV kuadrat per R.
Kan tetanya dari sini nih, teta. Ini teta di sini kan. Berarti ini kalau kita uraikan di sini adalah W, berarti ini kan sama dengan W cos kan? W cos teta. Itu jadi saya bingung Bu yang Ya, di situ saja. Jadi sebetulnya Iya. toh ini kita pakai sigma F sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Yang menuju ke pusat positif, yang meninggalkan pusat negatif, itu aja. Berarti di sini mg cos theta dikurangi dengan normal sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Sesaat akan meninggalkan atau supaya tidak, itu kan harus maksimum. Harus maksimum sebetulnya. Jadi di sini N-nya yang sama dengan 0. Kalau mau sesaat akan tergelincir, ini udah maksimum. Berarti mg cos theta ini akan sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Jadi masanya kita coret, maka V-nya sama dengan akar dari GR cos theta. Dari situ Aldi. Oh berarti sama aja Bu kalau dibilang sesaat sebelum meninggalkan atau Iya, dengan kecepatan sama aja. maksimum. Supaya tidak terlepas juga sama. Itu maksimum Berarti kan sih. kalau Jadi dibilang ini Vmax. kecepatan maksimum nyaris dia mau terlempar Nyaris berarti sesaat, sama iya. juga. Jadi kalau melewati itu berarti dia akan terlempar. Nah, ini Oh, prinsip batas ini tuh soalnya. dipakai di roller coaster yang lintasan luar. Ada juga nanti ada yang lintasan dalam, Aldi. Iya kalau lintasan dalam sudah gampang sih. Yo, yang lintasan dalam lebih gampang. Seperti itu. Gitu, Nah, gitu, nanti gitu, kalau dia gitu. terlempar, dia akan membentuk lagi lintasan berbentuk parabol. Parabola. Ya. Nah, ada soal Olimpiade. Iya, seperti itu. Itu juga bahasa soalnya itu saya pusing. Ya memang, jadi kuncinya ya ini, kamu gambar gitu. Kalau di gerak melingkar, jadi bedanya antara gerak melingkar dengan yang gerak biasa, itu kalau di gerak biasa kan sigma F-nya sama dengan M dikalikan A kan. Tetapi di gerak melingkar, kamu pakai sigma F-nya sama dengan F sentripetal. Ya, atau sama dengan MV kuadrat per R, atau sama dengan V kuadrat per R itu kan sama dengan ya MA sama aja kan ya. A-nya di dalam gerak melingkar kan V kuadrat per R gitu sih. Sentripetal. Berarti tunggu Bu, saya coba. Berarti yang mobil kan tadi bilang kelajuan maksimum, berarti dia sudah nyaris terlempar. Ya nyaris, makanya maksimum lewat dari itu berarti kok akan terlempar itu aja. Nah, Jatuh berarti bebas. sama aja dengan ini. Sama memang. Oh iya. Nah, nanti Aldi toh ada lagi nanti di sini nanti ada kalau misalnya ini adalah menggunakan tali gitu ya. Di lintasannya lintasan vertikal berarti nanti tegangan tali. Ada tegangan tali lagi gitu loh.